Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tenda Misteri. Penumpang terakhir di malam Jumat. Malam itu sunyi. Angin menderu lembut menyapu jalanan aspal yang sepi. Guntur, seorang pengemudi ojek daring, baru saja menyelesaikan pesanan terakhirnya di sebuah daerah pinggiran kota yang dikenal angker, daerah Wonosari Lama. Sebuah desa yang sebagian besar warganya sudah pindah karena seringnya terjadi gangguan makhluk halus. Di tengah perjalanan pulang, ponsel Guntur tiba-tiba berbunyi. Ada notifikasi pesanan masuk, penumpang minta dijemput di depan bekas rumah sakit jiwa yang sudah lama tak digunakan. Guntur ragu. Tapi karena uang tipnya besar, ia memutuskan menerima. Sampai di lokasi, terlihat seorang wanita berdiri sendirian di pinggir jalan. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, dan memakai jaket hitam. Wanita itu langsung menghampiri tanpa berkata sepatah kata pun. Ia naik ke motor Guntur, dan hanya berkata lirih, "Ke arah selatan, Mas." Di sepanjang jalan, Guntur merasa aneh. Motor terasa lebih berat dari biasanya. Selain itu, udara di sekelilingnya menjadi semakin dingin. Ia mencoba bercakap, tapi wanita itu hanya diam. Setiap Guntur melihat ke kaca spion, wajah penumpangnya terlihat samar, seperti tak jelas bentuknya. Guntur mulai merinding, apalagi ketika wanita itu tiba-tiba berkata, "Jangan lihat ke belakang, Mas." Guntur terdiam. Ia menelan ludah. Tapi naluri manusiawinya tak kuat. Di tengah jalan yang sunyi, ia menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Guntur panik. Ia menghentikan motor di dekat warung kopi 24 jam. Saat ia turun dan menoleh, wanita itu sudah tak ada. Padahal ia merasa baru saja membonceng seseorang. Ia masuk ke warung, wajahnya pucat. Pemilik warung bertanya, dan setelah Guntur menjelaskan ciri-ciri wanita itu, wajah si pemilik warung langsung berubah tegang. "Mas, wanita itu sudah meninggal. Namanya Lastri. Dia dulunya perawat di rumah sakit jiwa itu. Bunuh diri setelah insiden kebakaran 5 tahun lalu." Sejak malam itu, Guntur sering melihat bayangan Lastri di spion. Kadang ia mendengar suara tangisan dari jok belakang saat mengemudi di malam hari. Bahkan saat tak mengangkut penumpang, teman-temannya mulai menjauhi. Guntur menjadi pendiam, dan tubuhnya makin kurus. Sampai suatu malam Jumat Kliwon, Guntur kembali mendapat pesanan dari akun yang sama, Lastri. Kali ini, titik jemputnya di TPU Wonosari Lama. Didorong rasa penasaran bercampur dendam, Guntur menerima pesanan itu. Ia ingin tahu kenapa arwah Lastri terus mengganggunya. Saat tiba di pemakaman, ia menemukan nisan bertuliskan nama, Lastri Nuraini. Tiba-tiba motornya menyala sendiri, dan dari arah belakang, Lastri muncul, naik dengan tenang seperti dulu.
Guntur ketakutan, tapi tak bisa bergerak. Suaranya membeku. "Terima kasih sudah mengantarkan," ucap Lastri. "Sekarang giliranmu." Pagi harinya, warga menemukan motor Guntur terparkir di pinggir hutan. Joknya basah, padahal tidak hujan. Di dekatnya, hanya ada jaket hitam perempuan yang sobek dan kotor. Guntur tak pernah ditemukan. Tapi beberapa tukang ojek di daerah itu mulai bercerita, kalau di malam Jumat, kadang mereka melihat sosok pria membonceng wanita berbaju hitam menyusuri jalan Wonosari Lama tanpa arah. Kadang, pria itu menatap spion dan menangis. Sudah seminggu sejak Guntur hilang. Komunitas ojek daring di kota mulai heboh karena seorang anggota mereka benar-benar raib tanpa jejak. Yang ganjil, akun Guntur masih aktif. Bahkan beberapa kali menerima dan menyelesaikan pesanan secara otomatis, padahal tak ada yang melihat dia bekerja. Seorang ojek bernama Dedi, sahabat dekat Guntur, mencoba menyelidiki. Ia meminjam akun lain dan memesan ojek ke titik yang sama seperti terakhir kali, TPU Wonosari Lama. Anehnya, akun Guntur yang mengambil pesanan itu. Pukul 0.13, motor mendekat dari dalam pekuburan. Dedi terpaku saat melihat motor Guntur muncul perlahan, tanpa pengemudi. Jok belakangnya bergerak sendiri, seolah ada yang duduk di sana. Dedi lari ketakutan. Tapi malam itu, teror belum selesai. Di rumah, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Guntur datang pucat, matanya kosong, dan mulutnya mengucur darah. Dia belum puas. Dia cari teman. Jangan biarkan dia naik lagi, Dad. Esoknya, Dedi memberanikan diri pergi ke rumah dukun tua bernama Mbah Kirun yang dikenal bisa melihat arwah. Saat Dedi menunjukkan foto Lastri, Mbah Kirun langsung menggigil. Arwah itu belum tenang. Dia mati penasaran, dikhianati, dan dibunuh di tempat kerjanya sendiri. Kalau tidak diberi jalan pulang, dia akan terus naik ke motor siapapun, lalu membawa mereka ke dunianya. Mbah Kirun meminta Dedi menyiapkan sesajen dan kembali ke lokasi rumah sakit jiwa lama. Di sanalah misteri itu perlahan terbuka. Dengan mantra kuno dan sesaji, Mbah Kirun memanggil arwah Lastri. Sosok wanita itu muncul perlahan dari balik puing-puing rumah sakit yang terbakar. Wajahnya menyimpan luka dalam dan penuh kesedihan. Ia menunjuk sebuah ruangan terkunci. Setelah dibuka paksa, ditemukan tulang belulang manusia yang ternyata milik seorang pasien bernama Hari, yang diduga menjalin hubungan gelap dengan Lastri. Lastri dituduh membantunya kabur, dan dijebak oleh rekan sesama perawat. Ia dihukum secara brutal oleh pegawai rumah sakit, kemudian memilih bunuh diri karena dipermalukan dan disiksa. "Bukan aku yang gila, mereka semua yang lebih kejam dari iblis," bisik arwah Lastri. Untuk menghentikan kutukan, Mbah Kirun menyarankan upacara pelepasan roh. Tapi arwah Lastri menolak. "Aku hanya pergi jika satu orang menggantikan tempatku," katanya dengan suara retak. Guntur belum cukup. Satu lagi, harus ada satu lagi. Tiba-tiba motor Guntur menyala sendiri. Lastri duduk di jok belakang, menatap Dedi. "Kau sudah melihat terlalu banyak.
Sekarang gantian kau yang antar aku. Motor itu melaju sendiri, membawa Dedi yang kerasukan naik ke atasnya. Sejak saat itu, setiap malam Jumat Kliwon, dua motor terlihat menyusuri jalan sunyi Wonosari Lama. Salah satunya dikendarai Guntur, satu lagi oleh Dedi. Keduanya membawa penumpang yang sama, Lastri. Warga menyebutnya rombongan pembonceng kematian. Siapapun yang menghentikan mereka dan menawari tumpangan, tidak pernah kembali. Namanya Rani Pramudita, jurnalis dari stasiun TV Misteri Layar Gelap. Ia tertarik menyelidiki fenomena urban legend soal pengemudi arwah di Wonosari Lama. Sebagai skeptis, Rani menantang dirinya untuk bermalam di kawasan itu dan menunggu kehadiran motor arwah Guntur. Malam Jumat Kliwon, pukul 0.45, di tengah kabut pekat, suara motor tua terdengar mendekat dari jalan rusak. Tapi kali ini ada dua motor, berjalan sejajar pelan-pelan, dan keduanya tanpa pengemudi. Kamera Rani bergetar, lensanya buram, tapi suara perempuan tiba-tiba terdengar dari balik helm rekamannya. Mau ikut pulang? Rani ditemukan pingsan keesokan harinya, tergeletak di dekat kuburan massal eks-pasien rumah sakit jiwa. Ia tidak ingat apa-apa, kecuali satu hal. Sekarang ada 3 jok, 2 sudah terisi, tinggal 1 lagi. Sejak malam itu, Rani mengalami gangguan. Ia melihat helm berlumur darah di bawah tempat tidurnya. Terkadang suara motor meraung di luar jendela meski ia tinggal di lantai 5 apartemen. Ia mencoba membakar jaket yang dibawanya dari lokasi, tapi api tak bisa menyentuhnya. Jaket itu selalu kembali tergantung di balik pintu. Dibantu seorang paranormal muda bernama Arifin, Rani kembali ke Wonosari Lama. Disinilah mereka menemukan arsip rahasia rumah sakit jiwa dari tahun 1983 yang mengungkap fakta mengerikan. Lastri ternyata masih hidup saat rumah sakit dibakar. Ia dikurung dalam ruang isolasi bersama beberapa pasien yang dibakar hidup-hidup karena dianggap terlalu berbahaya. Seorang pasien bernama Hari, yang memiliki gangguan kepribadian ganda, melakukan ritual pemanggilan arwah pelindung agar bisa membalas dendam. Tapi yang datang bukan roh, melainkan entitas gelap dari dunia bawah bernama Kelana, sang penunggang jiwa. Kelanalah yang kini merasuki motor-motor itu, memperalat Lastri dan menjadikan Guntur serta Dedi sebagai pemandu arwah. Arifin menjelaskan, selama jok terakhir belum terisi, kutukan akan terus berburu. Tapi jika seseorang bersedia menggantikan posisi Lastri secara sukarela, seluruh siklus bisa berhenti. Tapi penggantinya tidak boleh manusia biasa, melainkan orang yang pernah melihat mata arwah dan tetap hidup. Rani sadar, itu adalah dirinya. Malam ketiga di pekuburan, Rani duduk sendiri. Udara menebal, motor Guntur dan Dedi muncul. Kali ini, Lastri tak di belakang. Joknya kosong. Hanya ada suara, "Ayo pulang. Kita sudah lama menunggu." Rani menoleh, dan naik ke jok ketiga. Arifin yang mengintai dari jauh, berusaha menghentikan Rani. Tapi ia justru melihat hal yang lebih mengerikan. Motor-motor itu kini menyatu,
menjadi satu kendaraan panjang dengan 3 jok dan tubuh manusia terikat di tiap bagian mesinnya. Sosok Lastri, kini bukan lagi arwah cantik, melainkan mayat terbakar, wajahnya mencair, matanya menyala merah. Darah pertama telah diberikan, tapi Kelana belum kenyang. Seketika, seluruh lampu jalan padam. Angin berubah seperti jeritan. 3 motor lainnya muncul dari arah berbeda. Ada 4, 5, 6. Kutukan telah membentuk konvoi motor kematian. Masyarakat menyebutnya konvoi arwah Jumat Kliwon. Satu persatu pengemudi yang melewati jalur Wonosari Lama akan mendengar suara klakson panjang, dan jika mereka menoleh, akan melihat motor kosong membonceng tubuh hancur. Satu-satunya cara selamat hanyalah diam dan tetap menatap ke depan. Tapi itu pun tak selalu berhasil. Karena konvoi itu tak sekadar mencari penumpang. Mereka sedang mencari pengganti. Bakirun, dukun terakhir yang masih hidup dari garis penjaga ritual penutup jalan arwah, membuka naskah kuno berisi catatan kutukan dari tahun 1786. Disebutkan dalam aksara Jawa kuno, Kelana iku dudu jenang biasa. Iku pangemban nyawa sing durung ditampas warga, dikutuk nuntun wong kesasar menyang naraka. Kelana bukan sekadar makhluk, ia penuntun jiwa-jiwa yang tersesat menuju neraka. Dahulu kala, Kelana adalah eksekutor kerajaan Mataram, seorang tukang jagal tahanan politik yang dihukum mati karena menunggangi kuda pembantai sambil tertawa saat memenggal kepala orang tak bersalah. Arwahnya ditolak bumi, langit, dan neraka. Maka ia menjelma roh pengendara, mencari tubuh baru untuk dikendarai, dan jalan-jalan sunyi untuk menjadi lintasan kematian. Arifin bermimpi buruk. Ia melihat Guntur, Dedi, dan Rani duduk di atas motor merah tua yang menyala dengan api hitam. Ketiganya menangis, tetapi bibir mereka tersenyum dipaksa. Lastri telah lenyap. Ia dilepaskan. Tapi Kelana tidak puas. Motor-motor yang menjadi milik Kelana kini muncul di berbagai tempat. Di jembatan tua Kota Batu, seseorang mendengar suara knalpot meraung jam 2 pagi. Di daerah Pantura, pengemudi truk dikejar motor tanpa kepala. Di Jakarta, tukang ojek daring hilang setelah menerima pesanan tengah malam dari akun bernama Kelana_87. Arifin tahu, ini bukan soal Wonosari lagi. Ini sudah menjadi wabah. Bersama Mbah Kirun, Arifin mencoba melakukan ritual penghentian total, membakar titik, pembuka jalur kematian, yaitu lokasi pertama tempat Lastri dibakar hidup-hidup. Tapi saat mereka sampai ke lokasi bekas rumah sakit jiwa, tempat itu tidak lagi ada. Hanya lubang besar yang seperti kawah, mengeluarkan asap bau belerang. Dan dari dalam, terdengar raungan ribuan mesin motor. Kelana telah membuat jalan nerakanya sendiri. Arifin nekat turun, membawa pusaka terakhir milik leluhurnya, keris pengusir nyawa sesat. Di dalam kawah, ia melihat konvoi motor dalam kegelapan abadi. Guntur dan Dedi berhenti. Wajah mereka kini tidak lagi utuh. Kulit terkelupas, lidah menjulur panjang. Di ujung jalan, sosok setengah manusia duduk di atas motor raksasa berapi, Kelana. Arifin menantang Kelana, ambil tubuhku, lepas mereka.
Biar aku jadi penumpangmu yang terakhir. Kelana tertawa. Tapi entitas itu menerima. Tubuh Arifin ditarik, dan begitu ia naik ke jok belakang motor Kelana, seluruh arwah lain lenyap seperti debu. Guntur, Dedi, dan Rani rebah tanpa nyawa di gerbang Wonosari Lama. Bebas. Tapi, satu motor masih menyala. Motor Kelana. Kini pengendaranya adalah Arifin. Wajahnya masih hidup, tapi matanya kosong. Di belakangnya, jok kosong menunggu. Hari ini, di berbagai kota, konvoi motor kadang lewat tanpa suara. Kadang di spion kendaraan orang, muncul sesosok pengendara mengenakan jaket hitam, helm retak, dengan plat nomor KN666LA. Dan jika kamu menerima pesanan ojek tengah malam dari akun bernama penumpang terakhir, jangan terima, jangan berhenti, dan jangan pernah menoleh ke belakang. Karena jok ketiga masih kosong, dan mereka masih mencari.